Dulu kan gue family content. Nah, I don't have family anymore. So ya udah, kontennya harus bingung nih apa. Hai teman-teman, selamat datang kembali di video seri Mesin Harapan, di mana kita akan mengundang orang-orang inspiratif yang kamu kenal untuk kita ajak ngobrol supaya kalian-kalian yang nonton ini bisa punya harapan dan optimisme untuk Indonesia. Keren gak sih? Balik lagi hari ini sama aku Dania Najmi. Kita akan ngobrol sama salah satu orang yang kalian pasti kenal dan aku yakin banget kalian pasti banyak follow di Instagramnya beliau. Langsung saja kita sambut Hasan Al-Aidrus. Hey, hai Kak Hasan, Hai. apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Kita biar akrab nih, kita panggil Baba boleh ya? Boleh dong. Kebetulan di situ ada Miwa juga, dia lagi main HP. Hai Miwa, nggak kelihatan, nggak kedengeran kayaknya. Iya. Lagi asik kayaknya ya. Oke. Nungguin Baba. Kamu apa kabar? Baik. Baik, baru pulang ya minggu lalu tuh dari perjalanan jauh Panjang tuh. ya, Kemana panjang aja banget. sih minggu lalu tuh? Jakarta, Makassar Maumere, Larantuka, Labuan Bajo, Kupang, Sumba, Bali, baru Jakarta. Astaga, dan Seminggu. itu seminggu ya? Oke, Baba. Nah, kalau di video seri Mesin Harapan itu sebelum kita mulai, Ya. gue pasti akan kasih sebuah pertanyaan yang harus dijawab dengan tepat dan cepat. Baik, langsung. Langsung nih, Baik, bisa ya? bisa dong. Oke, pertanyaan pertama yang harus dijawab dengan tepat dan cepat. Sebutkan dalam maksimal 5 kata, harapan Baba untuk Indonesia. Maju, jaya, adil, kaya, berbagi. Oke, nah kita akan kupas tuntas ya Ya. hari ini pandangan-pandangan itu di video seri Mesin Harapan. Nah, Baba, Yes. tadi ada 5 kata yang menurut gua tuh sangat-sangat powerful ya semuanya gitu, semuanya sama rata powerfulnya. Ada nggak sih kayak pengalaman-pengalaman Baba yang membuat lo tuh merasa kalau kelima kata ini tuh penting gitu untuk dicapai Indonesia ke depannya? Banget lah. Pasti ada lah. Kayak gue pernah pergi, gue tuh dulu suka ikut namanya 1000 Guru. Sama, kan gue buka galang dana nih. Hasan Al-Aidrus X 1000 Guru. Nah 1000 Guru ini dia tuh zaman dulu gue sering ikut dia pergi-pergi ke pelosok-pelosok untuk ngajar. Nah di situ tuh terlihat banget kemiskinan, ketidaknyadilan di sana, dan mereka itu sangat butuh pendidikan. Oke? Dan ada yang gue paling nggak bisa lupa ketika gue datang. Lo tau nggak? Lo baru turun dari truk, kan kita kesana naik truk ya. Baru turun dari truk, anak kecil itu ngeliat kita matanya berbinar kayak ngeliat malaikat. Lo tahu gue pakai buff dan pakai kacamata. Lo tau kenapa? Biar nangis gue nggak kelihatan. Serius, karena sedih itu. Dia niat mau sekolah, sepatunya nggak ada, sepatunya ada tapi yang atasnya kebuka, tau nggak? Terus bajunya juga udah warna kuning, pokoknya nggak layak sama sekali, tapi mereka excited nyambut kita gitu, dan matanya kayak ngelihat malaikat, kayak wow ini dia malaikat gue gitu. Dan mereka pinter-pinter sih menurut gue, cuman ya dari situ gue belajar kayak nggak, masalah yang gue hadapin tuh nggak seberapa dibanding mereka, men. Mereka tuh udah di apa ya, tempat yang terpencil, kurangnya akses, nggak sebahagia kita yang di kota, apa aja bisa dapat. Nah, dan mereka harus berjuang jalan kaki ke sekolah dengan pakaian seadanya, sepatu seadanya, dan belum lagi mereka kadang nggak sekolah karena mereka masih berpikiran mendingan ikut bapak ke sawah dapat uang, di sekolah nggak dapat uang. Jadi mereka masih berpikir untuk kerja dapat uang, belajar nggak dapat uang, kayak gitu. Nah itu kan kekeliruan kan. Nah makanya dari situ kayak wah ini kayak nggak bener deh. Kayak kita harus bergerak deh. Ada lagi satu, gue bareng sama 1000 Guru di pinggir pantai, itu sekolahnya udah rubuh. Pemerintah setempat nggak ada gerakan sama sekali. Akhirnya kita datang, kita bantu, kita tanam batu pertama, kita bangun sekolahnya. Kita buat viral dulu kalau nggak salah waktu itu. Baru turun. Di Indonesia kan harus buat viral dulu kan. Cuman capek nggak sih? Mendingan kita ya udahlah. Alhamdulillah warga Indonesia orangnya baik-baik dan hatinya tuh luas-luas. Banyak yang suka menolong, ya udah
kita bikin gerakan, akhirnya aku bikin gerakan bareng Kita Bisa buat bikin PAUD di Sumba. Nah itu alhamdulillah anak-anak yang kemarin aku datengin di sana juga mereka excited banget. Ibu-ibunya tuh sampai yang kayak makasih banyak ya, makasih banyak. Dia tanya, kakak agamanya apa? Muslim. Emang nggak apa-apa? Emang kenapa Bu? Soalnya di sana mayoritas Kristen kan. Ini bukan masalah agama Bu, ini masalah kemanusiaan. Ya puji Tuhan, makasih ya. Iya Bu, nggak apa-apa Bu, kita bantu sesama kok Bu. Ini kemanusiaan. Kalau ibu dan anak-anak di Sumba bisa dapat pendidikan yang layak, insya Allah nanti ke depannya kita nggak tahu, barangkali anak-anak di situ bisa menjadi orang-orang yang besar nantinya. Terus gue bilang, Obama dulu juga SD-nya di Indonesia loh. Ngerti nggak ya kan? Tiba-tiba jadi presiden Amerika loh. Like kita nggak ada yang tahu kan, gitu. Oke. Nah, mungkin di sini ada beberapa teman-teman yang terheran-heran kali ya gini. Ini Hasan Al-Aidrus nih siapa sih nih sampai bisa bikin kalau PAUD tuh apa sih TK, di bawahnya TK ya? Taman kanak-kanak apa di bawahnya TK? Setara TK. Setara ya? kayaknya. Setara TK di Sumba dan kemarin juga udah dapet donasinya banyak banget ya gitu. Banyak banget 75%. Alhamdulillah. 75% ya sudah tercapai. Nah, mungkin di sini banyak teman-teman yang belum tahu kalau Baba ini juga punya usaha kuliner. Betul ya, punya usaha kuliner dan dia juga seorang pembalap, ya kan? Dan juga content creator di social media gitu. Nah, mungkin aku mau bahas ke situ dulu kali ya gitu supaya teman-teman di sini juga bisa tahu nih kayak nih orang baik kayak Baba nih. Belajar jadi baik. Orang belajar jadi baik kayak Baba nih juga punya usaha-usaha di belakangnya gitu, nggak mudah loh ya untuk bisa mencapai titik ini. Nah, di antara 3 kegiatan Baba tadi gitu, jadi punya usaha kuliner gitu, pembalap dan juga content creator. Dari 3 itu awalnya yang mana dulu sih yang kamu tekuni? F&B. F&B dulu ya? Iya, awalnya F&B. Itu awal-awal Miwa masih kecil. Habis itu F&B yang bikin namaku juga besar. Karena saat itu aku diundang ke kampus-kampus perkara jadi entrepreneur muda saat itu. Nah, tapi kenyataan berkata lain. Pas Covid datang, aku punya anak meninggal, lockdown. Nah, itu tuh nggak nyaman tuh untuk mempertahankan bisnis. Akhirnya aku vakum dulu dari bisnis itu, tutup sementara, nggak aku fokusin dulu. Karena saat itu nggak mudah untuk ngurusin bisnis, sedangkan keluarga aku saat itu lagi ketimpa masalah yang berat. Ya, masalah yang berat banget. Akhirnya kita kuatin dulu. Lockdownnya nggak kelar-kelar. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang kan, akhirnya ya udahlah. Menurut aku juga bukan langkah yang tepat untuk sekarang aku buka ke situ lagi. Tapi akan soon. Karena menurut aku itu udah powerful dulu. Cuman ini lagi tidur aja. Nah, habis itu udah content creator. Nah, itu sumber income aku dari bikin konten. Bikin konten ya like every day, everywhere I go, kemanapun, sebisa mungkin buat konten. Tapi banyak orang yang bilang, kerjaan lo enak bikin konten doang. I mean like gini, konten itu adalah seni. Nah, seni itu nggak bisa diburu-buruin dan nggak bisa dipaksa. Itu butuh ketenangan, iya nggak sih? Itu art nggak bisa di rush. Jadi nggak semudah apa yang mereka bilang juga, dan ya nggak segampang itu. Yang ketiga ya balapan itu juga jadi pekerjaan kan. Ya udah sekarang alhamdulillah terjun ke dunia balap, since hidup sendiri, kenal sama Akbar Rais. Jadi gini, gue percaya ya, ketika lo berteman sama 4 orang pembalap, lo akan jadi pembalap yang kelima. Ketika lo berteman sama 4 orang kaya, lo akan jadi orang kaya yang kelima. Ketika lo berteman sama 4 tukang minyak wangi, lo akan wangi yang kelima. Ngerti gak sih? Lingkungan itu mempengaruhi. Nah, gue terpengaruhi lingkungan untuk jadi pembalap. Padahal dulu gue tidak pernah sama sekali membayangkan gue jadi pembalap. Ini plot twist hidup gue tuh, gue jadi pembalap sekarang. Dan alhamdulillahnya not bad, kemarin podium. Iya benar, podium kedua ya di ISOM round 4 kategori 3000 novice. Iya, kok lo tau sih? Keren deh. Dong, keren kan? Keren deh. Gila, itu bisa diceritain gak sih persiapannya tuh berapa lama dan berarti lo tuh masuk ke dunia balap baru juga ya? Baru juga ya? Pendatang baru dan langsung juara tuh, boleh di-share gak sih ke kita kayak perjalanannya tuh gimana tuh sampai bisa ke sana? Bisa ke sana tuh. Jadi gini, dulu kan gue family content. Nah, I don't have family anymore.
So ya udah kontennya harus bingung nih apa. Karena dulu yang gue post adalah istri gue, anak gue everyday dan gue kerja dari rumah. Ternyata sekarang udah kenyataannya nggak kayak gitu. Berteman dengan Akbar Rais, seorang drifter profesional. Gue tiap hari dirayu sama dia. Dia ngebangun gue juga. Dia bilang kayak, lo gimana, lo udah nggak punya konten lo harus ini, lo tuh laki, lo tuh harus bisa, ayo lo ngerti otomotif, gue ajarin. Dibangun sama dia, akhirnya ya secara tidak langsung lingkungan gue jadi otomotif semua. Dari gue nggak ngerti coilover itu apa, gardan itu apa, sumpah gue dari buta sampai akhirnya gue paham dan Akbar ngedidik gue tuh untuk masang sendiri, ngerti nggak? Jadi oli-olian. Ya udah akhirnya terjun awalnya belajar drifting, bikin donat angka 8. Terus habis itu ngumpul lagi nih, dunia udah berubah. Circle gue udah circle balap. Ketemu orang-orang balap lainnya, terus gue diajakin, "Bah, lu ikut aja yuk balapan Sentul." Wah, keren sih. Emang gue bisa, karena gue gak ada basic sama sekali. Bisa diajarin. Alhamdulillah yang ngajarin gue Zarfan itu yang menang terus lah pokoknya. Dan gue banyak support juga dari JPX juga. Balapan soalnya nggak makan uang yang nggak sedikit. Gue mungkin kalau gue pribadi gue nggak kuat. Mahal banget. Iya, maintenance-nya nggak kuat. Gue dibantu sama Pak Eka, sama Zarfan, sama Akbar. Nah itu support system gue. Akhirnya dibikinin lah mobil balap. Yang dipakai kemarin ya berarti? Iya. Keren sih. Itu mobil dikasih Akbar. Dia baik banget. Saat itu gue di titik 0 dikasih mobil. Ya meski BMW jadul, gue udah seneng banget. Ya udah dibikinin mobil, kita bawa ke bengkel, diturun mesin aja itu kayak suatu hal yang gue bisa turun mesin ya gitu. Diapain nih, terus akhirnya diganti coilover, patah di jalanan. Tadi dong gue kayak panas-panas di pinggir tol. Sasisnya kalah sama shocknya. Akhirnya ya udah bawa masuk bengkel kata Akbar. Terus gue nanya estimasinya berapa, Bar? Ya paling 30 juta habis. Gue langsung kayak anjir 30 juta gitu. Pusing kan? Langsung disuruh roll bar. Roll bar tuh yang besi-besi dalam mobil. Anjir pas keluar bengkel ini sih mobil balap banget. Gitu langsung mobil balap banget. Terus disupport sama Pak Eka kayak udah diganti joknya, setirnya. Pak Eka tuh dari Pak ini Eka ini bos, kan gue sempet salah satu brand ambassador JPX helmet. Nah dia bosnya di situ ya, Dan dia support gue ke acara ini. Akhirnya udah disupport semua turun. Nah Sentul pertama kali gue tuh nervousnya setengah mati. Bahkan untuk ngoper gigi aja gue ngoper jangan. Agak keder ya. Gue takut ditabrak atau gue tabrak orang. Di pertama kali gue turun, gue finish di posisi keempat. Dan itu podium cuma dibuka sampai 3. Nah next round, di round keempat, gue udah gak begitu nervous. Gue copot kaca ini karena gue gak mau lihat ke belakang terus. Jadi biar gue gak nengok-nengok, gue copot kaca tengah. Gue balapan. 12 lap pertama, gue di paling belakang. Beneran di paling belakang. Gue gimana ya? Ya udah ternyata mobil gue kok di lurusan kurang ngacir, tapi kalau dibelokan bisa nyabet. Gue bantai dibelokan semuanya. Nyusul langsung ya. Gue pikir gue finish di posisi ketiga karena gue hitung mobil kan. Nah temen gue nih yang biasa paling depan mobilnya trouble, dia udah nggak bisa ikut lagi. Nggak bisa nyala mobilnya, jadi udah berhenti nih, dia udah nggak finish. Finish ya. Gue udah seneng dong, gue yakin banget gue podium 3, gue udah geprak-geprak mobil, thank you, gue nangis loh. Karena gue obses berprestasi, gue obses banget. Padahal sponsor bilang gini, nggak apa-apa nggak juara, yang penting kita have fun. Lu tuh bukan pembalap, maksudnya ya lu tuh bukan kerjanya jadi balapan, lu tuh cuma entertain. Tapi ya biar gimana pun lu udah di dalam kompetisi, jiwa kompetitif lu keluar dong. Ya udah akhirnya gue seneng banget, gue juara 3, gue thank you ke mobil, gue geprak-geprak kan. Gue nangis tuh dalam helm, nangis bahagia, lo tau gak, kayak gue gak percaya anjir, gue P3 di otak gue. Turun mobil, celebrate sama anak-anak, lu P3. Pas dipanggil nih ke ruang podium, Hasan 3000 novice, oh ya selamat ya P2. Hah? Coba lihat, iya P2, gue langsung telepon Akbar. Halo dah, gue P2. Demi apa? Iya udah lu tungguin aja di bawah. Kan gue di podium, dia di bawah kan nunggu foto. Gue gak percaya gue P2. Gila sih. Itu, tapi gue ngerasain the support versus the congratulation. Supportnya gak ada. Supportnya cuma dari orang yang sangat kecil. Congratulationnya gede banget. Dari semua orang. Itu plot twist. Nah gue tuh lihat lo juga orang yang kayaknya tuh
nggak ngoyo gitu loh dalam hidup, kayak oh ya udah apa yang terjadi pada gue ya udah yuk kita telan, kita kerjain, kita jalanin gitu. Lo beneran gitu nggak sih orangnya atau sebenarnya enggak? Ya yang lo lihat gimana sekarang? Ya gue begini loh, apapun yang datang ke hidup gue yakin itu takdir yang terbaik yang Allah kasih ke gue. Ngerti nggak? Itu udah mungkin saat itu pahit, kayak lo telan pil pahit yang gak udah pahit banget di tenggorokan. Tapi gini loh, sabar itu pahit tapi berbuah manis, ngerti nggak? Kalau lo bisa telan pahitnya sabar, nanti hasilnya akan manis sehingga lo lupa kalau lo tuh pernah sakit, saking indahnya manisnya sabar, seperti itu. Oke. Nah di saat-saat lagi jatuh banget nih gitu, karena pasti yang namanya hidup kan pasti ada ups and downs lah ya gitu, apalagi ya kita tahu juga gitu Baba pernah mengalami hal yang kurang enak juga ya di tahun lalu gitu. Apa sih yang membuat lo tuh terus jalan gitu? Karena kalau misalnya kita ngomong aja kayak yuk sabar kayak sabar kan suka susah ya gitu. Nah kalau lu apa sih gitu, maksudnya apa yang membuat lo keep on going dan jadi bisa terus mengukir prestasi gitu dengan apa yang terjadi gitu pada lo sampai saat ini? Ini dikit ya. Kayak dulu tuh orang bilang sabar, ikhlas. Gue ajak dia salaman, kenalin nama gue Hasan Sabar Alaidrus. Kenalin nama gue Hasan Ikhlas Alaidrus. Setiap orang yang ngomong sabar sama ikhlas, sabar ikhlas itu apa sih? Ngerti nggak? Itu cuma di mulut doang. Semakin lo ucapin, semakin lo nggak ikhlas, semakin lo nggak sabar. Lo telan aja. Nah motivasinya apa? Ya udah, mau gimana? Life must go on. Ngerti nggak? Life must go on, dan alhamdulillahnya gue ketemu Akbar, dan Akbar itu ngebangun orangnya, ngerti nggak? Dan gue banyak ngambil hidupnya Akbar sih. Gue ikut dia kerja dari pagi sampai subuh. Subuh dari kita pagi tidur sampai subuh? Iya. Subuh kita tidur, jam 8 dibangunin lagi, ayo kita lanjut tidur di mobil, kita harus ke Jakarta. Gue ikutin gaya hidup dia, sampai sekarang gue kayak dia. Kerja gue, ya gue kemana-mana. Kemarin seminggu habis balapan pergi, ya kan? Bahkan seminggu sebelum balapan gue dari Bali, Labuan Bajo. Orang lihatnya emang kayak jalan-jalan, cuman emang kerja gue jalan-jalan. Kayak gitu. Ya apa ya, life must go on, lo harus hadapin, syukurin, nikmatin, jalanin, nggak ada lagi. Terus lu mau ngapain? Dunia ini nggak akan mampu merubah sedih lu jadi bahagia, enggak. Bergerak. Lu kalau mau bikin diri lu seneng, lu jangan nungguin orang lain nggak ada yang bikin lu seneng. Lu sendirian di dunia ini, sendirian. Lu lahir sendirian, lu mati sendirian, dan lu ketika susah lu juga sendirian. Jadi udah lu telan tuh sendirian lo. Nanti ketika lu udah bangkit lagi, lu bakal ketemu orang lagi. Kayak gitu. Oke. Nah dengan kehadiran Miwa juga, apakah itu salah satu motivasi lo juga untuk terus bergerak? Jelas lah, maksudnya ya Miwa juga nggak mungkin mau ngelihat bapaknya kayak, mungkin dia nggak lihat tapi dia bisa rasain ya. Dia sering kadang pelukin gue yang spontan, sayang, cium. Serius. Baba tau nggak, Miwa tuh sayang banget tau sama Baba. Itu kayak gue bilang, kakak, Baba lebih sayang sama kakak. Maksudnya kayak gini loh, anak kecil itu mirroring kita ya. Kalau kita touchy ke dia akan touchy ke kita. Dan kalau kita heart to heart, dia juga heart to heart. Ngerti nggak? Mungkin dia nggak pernah ngeliat air mata gue, tapi dia mungkin ngerasain apa yang gue rasain. Karena ya sekarang ketemunya udah seminggu. Ya dong, tapi ketika gue seminggu sama dia, gue akan jadi full time daddy sama dia. Sebisa mungkin. Makanya gue everywhere I go, gue sama dia. Tanpa Neni. Oke. Nah, tanpa Neni itu sih yang gue sangat-sangat amazed gitu di zaman yang sekarang. Justru kalau misalnya kita butuh bantuan apa tuh gampang nyarinya gitu, apalagi sekarang juga maksudnya ada aplikasinya lah untuk kayak bantu nemenin segala macam. Tapi lo memutuskan untuk selalu sama dia sendirian gitu. Nah lo gimana juggling antara kerjaan lo yang juga banyak gitu sama terus ngurus Miwa kalau lagi minggunya sama lo gitu, Mbak? Ya, kayak gini nih, Miwa gue ajak kan, tapi dia nggak rewel kan. Karena gini, gue udah ngasih pengertian, Baba cari uang, segala macem. Miwa kalau mau ikut Baba, tapi Miwa jangan nangis ya, jangan minta pulang ya. Tapi alhamdulillah dia nggak pernah. Ya menurut gue dia paham sih, gini. Dan kenapa gue tidak mau memakai Neni, dan maksud gue tidak bermaksud orang yang pakai Neni itu bermasalah ya. Ini karena gue pribadi ya. Menurut gue, masa kecil anak gue cuma sekali dan gak bisa diulang lagi. Lo kehilangan masa kecilnya, lo kehilangan masa dewasanya. Saat 0 sampai 5 tahun itu usia balita, ya kan? Nah kalau gue pegang itu dari dia kecil sampai sekarang, sampai bulan depan dia ulang tahun.
Abis Kelima itu ya? Iya. Agak ada achievement, kebanggaan dalam diri gue. Seorang laki-laki sendirian bisa ngurusin anak, kasih makan, cebokin, ajak jalan, ke mall, main bola bareng. Semua hobi gue ditemenin. Dan tanpa bikin dia risih. Ya gue juga bukan bapak yang agak gila ya. Jadi gue ada kesibukan tapi gue tetap perhatiin. Gue kasih makan, kasih susu gitu. Oke. Nah sama halnya kayak minggu lalu pas tadi lo sempat cerita juga ya kalau lo seminggu pergi ke berbagai kota nih di Indonesia gitu. Miwa kadang suka rewel nggak sih misalnya ngajak video call atau apa maksudnya kalau di tempat-tempat yang lo kunjungi kan kadang sinyalnya suka jelek ya gitu, dia suka bete nggak sih? Kemarin pas gue lagi motoran malam-malam kan handphonenya gue taruh di holder gitu ya. Gue tahu nih Mbak Siti, mbaknya dia nelfon yang di rumah. Gue angkat pasti Miwa karena nggak mungkin mbak yang nelfon gue kan. Gue angkat, Kak Baba nggak denger, Baba lagi di motor. Iya udah, jangan dimatiin. Iya udah, dia cuma pengen gue liatin dia main atau pokoknya ada gue. Itu sering banget. Terus kayak malam-malam dia nggak bisa tidur, Baba lagi ngapain? Baba lagi di luar kota, Baba kapan pulang? Miwa kangen. Itu tuh yang agak-agak berat ya, tapi ya harus dinikmatin ya sih. Kayak ya udah kenyataannya sekarang gini gitu. Mau gimana? Yang penting gue sebenarnya kalau dicariin gue seneng tau. Paham nggak? Iya. Seneng banget lah, maksudnya kayak karena lo jadi ngerasa penting gak sih buat Miwa gitu? iya, kayak dia nggak lupa lagi sama gue gitu. Seneng sih Miwa, maksudnya kayak Miwa makanya kadang nih kalau dia dikasih handphone, dia mau main, dia mau sholat, dia ngaji, ditaruh handphonenya, Baba jangan matiin. Jadi gue nungguin dia, even gue kayak ada aktivitas tetep nggak dimatiin, nggak boleh ngeliatin dia. Dia ada so sweet-nya juga sih, so sweet banget. Oke, nah ada nggak sih hal yang suka dia selalu minta lo bawa pulang kalau lo abis riding keliling Indonesia gitu? Dia selalu minta waktu. Nggak pernah minta barang. Kalau anak kecil kan kayak Baba pulang dari sini minta beliin apa? Nggak pernah. Iya, kalau sama gue lah beli mainan. Ngerti nggak? Dan dia tahu ketika gue ketemu dia pasti gue bawa gift. Jadi anak kecil tuh sukanya surprise. Oke. Kalau kita janjiin dia pasti rewel. Ditanyain tuh setiap hari. Mendingan gak usah ngomong apa-apa, pas ketemu ini buat kakak, dia pasti girang. Kalau dia nggak suka ya udah kita beli yuk gitu, kita pergi. Pasti gue ada ya kadang nggak melulu tentang mainan ya, kasih dia waktu untuk main skateboard, main sepatu roda, dia itu udah seneng banget kayak gitu. Oke. Lo ada kepikiran nggak sih kalau Miwa lebih gede lagi nanti lo mau ajak dia riding? Oh jangan sedih. Apa udah pernah? Enggak, riding komplek udah. Dia umur 8 tahun udah gue planning, udah pasti gue ajak diving, naik gunung. Ya semua kegiatan gue lah, kalau 8 tahun kan lebih besar dari sekarang ya. Seenggaknya dia bisa, dia kalau pipis sendiri udah bisa cebok ya, tapi kalau pup belum. Jadi masih harus sama gue. Jadi kalau udah 8 tahun tuh kayak, Baba Miwa pipis ya udah, ngerti nggak? Gue udah ngelatih untuk gimana caranya makan sendiri. Jadi even gue lagi ketemu klien, mesen makan, dia makan, gue makan sambil ngobrol sama klien gak nyuapin. Bukan berarti gue gak mau nyuapin, amin dia harus sudah mandiri saat itu. Karena ya kegiatan gue outdoor activity semua. Ya karena mungkin gue belum punya anak laki, hobi gue hobi laki, punya anak perempuan. Jadi dia kebawa ke hobi gue gitu. Lo kira-kira akan sedih gak kalau ternyata Miwa gak suka apa yang lo suka di kegiatan outdoor? Misalnya dia lebih pingin nari, pingin apa? Loh gak masalah. Gak apa-apa? Enggak. Gue gak pernah maksa dia. Oke. Gue kemarin mau ngajak dia main go-kart. Dia bilang, Miwa yang mau motor, bah. lebih ekstrim lagi kan? Ekstrim lagi. Tapi ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa, gue beliin. Nanti gue beliin motor yang kecil, biar dia cobain dulu. Nanti main di pasir, jadi kalau jatuh nggak sakit. Menurut gue, looks like Barbie, tapi kalau fight like Bruce Lee. Tetap feminim, tapi bisa semuanya. Why not? Bener. Iya nggak? Jadi apa ya? Superwoman? Iya. Oke, nah ngomongin soal jalan-jalan keliling Indonesia gitu. Boleh nggak sih ceritain ke kita waktu minggu lalu lo pulang dari ada Sumba, Maumere dan segala macam itu kan lo juga sekalian mengunjungi tempat lo mau bikin PAUD ya gitu. Itu lo lihat apa aja tuh di sana kemarin dan berkunjung kemana aja? Sebenarnya itu PAUD yang gue bangun di Sumba di atas bukit. Dan kalau kita lihat ya orang Jakarta pergi ke sana itu surga. Surga banget di atas bukitnya berlayer-layer. Bukit di Sumba tuh beda. Dan gue datang pas sunset.
Oh, pasti cantik banget ya di sana ya. Itu cotton candy, langitnya bagus banget. Gue amazed kayak wow. Tapi kesenjangan sosialnya Parah ya. parah. Tinggal di atas bukit deket bandara, bahkan bandaranya aja seng men. Sekotak gitu dong kayak really kayak oke. Padahal ini destinasi wisata. Nah itu kan itu ya. Tambolakak yang bagus, tapi kalau yang Waingapu jelek, kurang. Lagi dibangun mungkin, kedepannya mungkin jadi lebih bagus. Terus gue lihat kita akan bangun di atas bukit, nah mereka sekolah masih ngandelin rumah warga. Dan bu gurunya juga baik-baik loh. Dan ibu-ibu anak-anak itu pun juga senang. Dan mereka juga, kenapa gue nanya kenapa kita harus bikin di sini? Karena di sini ada desa, di sini ada desa, di sini ada desa, di sini ada desa. Jadi in the middle-nya di situ. Jadi antara desa ini bisa sekolah di sini. Oke, jadi dicari titik tengahnya aja ya gitu, nggak di setiap daerah ada ya? Iya, ya karena kan pembangunan belum merata ya Bu. Dan mereka juga harus jalan. Dan ketika gue naik ke atas bukit itu juga belum aspal. Sumpah, dan jalanan tuh kayak nyari-nyari nih lewat yang mana ya, kita naik mobil kan. Habis itu ya diajak ngopi sama ibu-ibu gurunya. Oke. Terus kayak kan beberapa anak dianterin pulang, terus kayak gue bilang jangan anterin gue dulu, anterin mereka dulu karena udah mau malam. Terus gue sama ibu gurunya dia bilang, Kak mau mampir nggak ke tempat kita? Boleh Bu, yuk itu dekat yuk. Jalan nih gue sambil bawa-bawaan kan dia habis acara gue peletakan batu kan. Bawa dia tanya-tanya segala macam. Mas umurnya berapa? 28. Dia bilang apa ya? Udah punya pacar belum? Terus gue bilang belum Bu, tapi udah punya anak. Kaget. Oh udah punya anak. Terus kayak mau dicariin jodoh gitu, kayak enggak Bu. Ya Terus Allah. baik sih, terus kayak lucu. Dia ngajak gue ke rumahnya. Itu udah lumayan gelap tapi lampunya belum nyala. Terus dia usahain, dia bilang Bu nggak apa-apa Bu pakai handphone aja. Gue nggak tahu listriknya bermasalah apa enggak. Abis itu kayak dia bilang saya kaget loh kakaknya mau duduk di rumah saya mau ngopi. Emang kenapa Bu? Saya biasa kok naik gunung. Maksudnya mungkin mereka ngelihat ya, mungkin bridgingannya tuh kayak wah ada orang dari kota nih mau dateng, wah ada superstar nih, nggak kayak gitu kan, ngerti nggak sih konsepnya nggak kayak gitu. Kira ngopi bareng ibu-ibu di situ ngobrol-ngobrol, tiba-tiba gue nggak bisa napas. Kenapa? Dada gue kayak ada yang nusuk, sakit banget, gue nggak bisa bergerak. Terus nggak lama yang biasa nganterin gue datang, gue bilang yuk pulang yuk, gue langsung minta ke rumah sakit. Gue dirawat di rumah sakit. Terus kata dokternya, Pak ini harus istirahat Pak, kita rawat ya. Ya dok, jadwal saya padat dok. Kita infus, kasih vitamin C sama painkiller. Habis itu udah jam 1 keluar rumah sakit. 1 pagi? Iya. Gue masuk malam jam 1-an lah keluar rumah sakit. Itu gue dikasih cek jantung gitu, cuman dia nggak bisa ngevonis, ngerti nggak? Gue di EKG apa-apa gitu yang dikasih gitu. Sakit banget demi Allah, gue nggak bisa napas. Napas gue nggak panjang. Supirnya udah panik kan, gue bilang, lo nggak usah panik, gue nggak mau mati, gue cuma nggak bisa napas nih. Gue cuma sakit nggak mau mati. Ya udah akhirnya pulang jam 1 di Sumba, keluar rumah sakit, jam 4 subuh gue harus ke bandara. Itu balik ke Jakarta ya berarti? Ke Bali dulu. Ke Bali dulu ya? Transit 5 jam. Jadi hidup gue dari airport ke airport. Ya capek sih, cuman worth it. Ya nggak sih? Ya. Itu kan lo kemarin ridingnya tuh sejauh 798 kilo. Iya. Iya. Itu pasti ada nggak sih pengalaman-pengalaman aneh selama perjalanan atau yang unforgettable gitu menurut lo? Aneh sih nggak ada, unforgettable jelas. Ini pengalaman pertama kali dalam hidup gue ke Flores naik motor, di Flores naik motor. Biasanya kita tahu Flores apa sih, Labuan Bajo doang. Iya. Iya kan? Atau ini apa ya, kapal-kapal pesiar gitu ya, fancy, betul. Iya. Ini gue nggak ke Labuan Bajo awalnya. I mean like gue ke Maumere. Yang di otak gue Maumere itu yang putar ke kiri, itu kan, yang gue tahu itu. Gue ke Maumere. Nah dari Maumere ke Larantuka, jadi ujungnya tuh Larantuka, ujung Flores. Nah Larantuka, balik lagi lewat Maumere ke Labuan Bajo. Nah itu 3 hari, sehari 13 jam riding di atas motor. View-nya surga banget. Dan itu ada 6.690 lebih tikungan. Jadi jalannya begini nih, setiap jalan naik turun gunung, bukit, hujan, kabut, malam, panas, hutan bambu, sawah, atas bukit, savana, pinggir laut, lewatin sungai.
ada semua. Itu gila, itu keren, dan itu gue ngerasa kayak ini yang belum kejam aja masih banyak boy gitu. Benar. Dan itu gue bangga sih bisa achieve itu, dan soon gue akan, itu tuh kayak kita bisa belajar ya dari banyaknya perjalanan, kita bisa ngeliat kesenjangan-kesenjangan, dan kita bisa belajar untuk lebih bersyukur seperti itu. Oke. Nah, gue jadi coba merangkai puzzle di kepala gue gitu. Kayak lo seneng extreme sports, outdoor, kegiatan outdoor gitu. Terus mungkin di sini banyak juga teman-teman yang belum tahu kalau Baba ini sering banget jadi relawan di berbagai kegiatan bantuan bencana maupun bareng sama NGO gitu. Jadi nggak cuma sekarang aja nih sama aplikasi Kita Bisa buat yang di Sumba, tapi sebelumnya pun juga udah sering gitu. Nah, awalnya tuh lo seneng jadi relawan dulu atau lo tuh seneng kegiatan outdoornya dulu baru ketemu orang dan jadi relawan? Gue dari dulu udah traveling. Oke. Jadi awalnya traveling, backpackeran sebelum menikah, naik gunung. Terus menikah udah nggak bisa lagi tuh backpackeran dan naik gunung. Nah dari situ gue kayak izin sama istri gue saat itu untuk jadi relawan ke Palu saat itu, naik Hercules, diizinin. Nah saat itu gue ngumpulin dana lumayan banyak pribadi dan teman-teman sekitar. Jadi gue tidak, karena gue takut megang uang. Jadi teman-teman sekitar mau bantu boleh uang, karena kalau teman-teman sekitar itu nggak banyak nuntut. Dan gue juga bisa kasih penjelasan, bukan orang yang nggak gue kenal kan. Nah sisanya gue buka donasi yang dibutuhkan, misalkan minyak, beras, pampers, susu. Nah itu tuh jelas kan yang dibutuhkan. Baru akhirnya gue bisa ke Palu, naik Hercules dan naik helikopter di Palu. Sampai akhirnya Rachel galang dana buat Palu dapat 2M kalau nggak salah. Satu dikasih ke tempat lain, satu dari Kita Bisa gue yang ngurusin untuk ke Palu, satu ke ACT kalau nggak salah. Dari situ, nah gue tuh ada temen gue bertiga nih yang suka ikutan galang dana, dan gue ketemunya ini pas lagi ikut 1000 guru. 3 orang ini, 2-nya perempuan, 1-nya gue. Ini perempuan-perempuan menurut gue saat itu luar biasa ya, mau angkat barang, mau naik Hercules, kayak wah lo lulus uji nih, lo jadi layak jadi temen gue. Akhirnya udah kok ada yang aneh nih, dari Rahel ngirim, "Boy ini kok harganya kejauhan, anjing, padahal astagfirullah." Ditit gitu ya. Ini ada yang nggak benar, akhirnya gue forward ternyata benar, temen gue menggelapkan dana. Dan lo tahu di situ gue kecewanya, sampai gue trauma, baru sampai kemarin gue mau galang dana lagi. Gue udah bertahun-tahun gue nggak mau ikut kegiatan sosial gara-gara gue ketampar perkara temen gue makan duit sumbangan, dan gue paling anti. Nah, akhirnya ya udah lanjut. Rahel gue kira bakal marahin gue, ternyata enggak, alhamdulillahnya. Gue tidak terbukti bersalah dan tidak makan uang itu sepeser pun, dan gue tidak berani megang uangnya, makanya gue kasih orang untuk bertanggung jawab untuk beli dan segala macam. 300 jutaan dari 1M itu gede ya. Dan akhirnya gue kepukul banget di situ. Gue sama temen gue yang satu lagi kayak yaudahlah bah, kita tarik napas dulu lah. Malah saat itu gue termasuk yang kayak dimudahin banget, kayak ACT bilang kayak, "Kok lu bisa sih naik helikopter?" Kita Bisa juga saat itu bilang, "Kok lu bisa sih naik helikopter? Kita yang punya nama aja belum bisa," bareng TNI AD. Ya maksudnya the power of apa ya, interaksi, ngobrol. Dan gue saat itu ngebawa barang yang sangat dibutuhkan. Gue bilang, "Lo angkat barang gue sekarang." Ini gue dapat laporan di Instagram desa OO di mana gitu, gue lupa ya, udah lupa, udah lama banget. Mereka nggak terdampak apa-apa, cuman jalanan ke sana kena longsor, terputus dari dunia luar. Jadi emang harus pakai helikopter ya, satu-satunya akses ke sana ya. Ya nggak boleh, akhirnya dikeluarin, boleh helikopter pakai. Pertama kali ngerasain naik helikopter itu experience, apalagi kita bawa barang segitu banyaknya sampai 1 tonan pergi ke sana. Nah pergi ke sana juga kayak ngelihat mereka, kita datang tuh kayak lo gue nggak paham ya, nanti lo akan ngerasain mungkin kayak the way dia ngelihat lo dengan kayak ini dia malaikat gue turun, ngerti nggak? Kayak matanya besar yang bahagia, yang kayak akhirnya makanannya sampai. Dan kita akhirnya pesawatnya helinya turun, kita angkat itu beras, telur, minyak, susu, pampers, segala macem, gotong royong. Habis itu kita disambut, dikasih minum. Karena pesawatnya nggak bisa lama, kita harus cabut lagi. Nah dari situ kasusnya teman gue kebuka, gue terpukul, gue pikir gue bakal kena keseret juga kan, karena gue juga bertanggung jawab. Alhamdulillahnya gue nggak kena judge, malah gue diajak naik cruise saat itu sama Rahel. Selesai itu
diajak naik cruise dari Singapura ke Malaysia. Malaysia Singapura lumayan kan, Royal Cruise gitu. Ya udah akhirnya gue udah nggak mood tuh. Tapi ada deh kalau nggak salah Lombok juga. Ke Lombok yang bantuin Rachel saat itu dia lagi di Afrika, kita yang gerak ke sana buat bikin Huntara. Huntara pasca gempa Lombok. Dari situ gue vakum, nggak ikut kegiatan sosial apapun sama sekali. Ikut deh. Coba lagi. Kalau nggak salah ada yang bikin perpustakaan di Flores ya? Iya itu bareng 1000 Guru. Iya itu bareng 1000 Guru. Tapi kalau 1000 Guru itu jelas. Foundation gitu, ya kan? Yayasan jelas. Nah kalau yang kayak gue kan nggak jelas ya. Modal trust. Nah habis itu kayak gue pernah ikut beberapa yang gue lihat kegiatan sosial, gue ikut ketimbang ngemis Jakarta. Itu bagus. Dia nyamperin orang-orang tua yang masih dagang dibanding minta-minta. Itu gue support banget dan kayak gue ikut beberapa kali kegiatan dia sama Cakra. Gue ikut dia juga, terus ada beberapa yang gue lihat kok transfernya ke rekening pribadi ya. Gue liatin terus kayak kok nggak ada breakdownnya ya. Abis itu gue nggak mau negur, gue cabut. Ngerti nggak sih? Kayak wah ada tanggung jawab moral juga di situ. Ini gue trauma perkara uang. Ntar jangan sampai gara-gara gue ikut, orang tahu yang nyumbang banyak, takutnya nanti disalahgunakan atau gimana kita nggak tahu kan. Akhirnya gue cabut pelan-pelan dari yang menurut gue kalau lu transfer masih ke rekening pribadi dan setelah acara lu tidak breakdown, gue nggak mau ikut. Something is wrong ya berarti ya? Gue nggak mau ikut, gue nggak mau ikut. Dari situ gue diem. Akhirnya kemarin gue ketemu lagi orang-orang lama nih, mulai dari sela-sela kesibukan gue mulai ada yang ngabarin ajak kerja sama ini, bikin campaign ini, gini-gini. Akhirnya ketemu lagi gue sama 1000 Guru setelah sekian lama. Gue udah nggak ikut karena padat. Akhirnya di Labuan Bajo dia nawarin, gue mau bikin ini nih. Ya udah yuk kita bikin yuk bareng yuk. Tapi lewat Kita Bisa ya. Maksud gue Kita Bisa nih aman banget. Maksudnya salah satu yang gue percaya nih Kita Bisa. Jadi kalau di luar itu gue nggak mau ngumpulin dana lagi ke rekening pribadi. Walaupun yayasan gue masih ada trust issue. Sorry. Karena saat itu uang yang ditilep dari yang itu 300 juta itu nggak kecil men. Ngerti? Dan gue takut banget. Alhamdulillah dari kita galang dana di Kita Bisa udah 75% uang yang kekumpul. Ya menurut gue ini udah bisa lah ngebangun. Udah bisa mulai ngebangun karena waktunya juga masih banyak kan. Kurang 25% lagi tuh bisa lah nanti kita boost lagi. Kayak gitu. Oke, nah sebelum gue tanya-tanya lebih lanjut nih soal penggalangan dana lu bangun PAUD di Sumba. Sebelum akhirnya membuat penggalangan dana pertama bareng aplikasi Kita Bisa ini juga lo sebelumnya udah pernah juga bantuin Kita Bisa. Waktu itu isunya adalah bantuin ODGJ di Yayasan Al-Fajar Berseri. Yayasan Al-Fajar Berseri. Iya, betul. Gitu. Nah, itu tuh lo bantuinnya dari segi apa sih gitu, dan kalau nggak salah sama Kak Mutia Amalia juga ya ke sana ya, betul. Gitu. Dan apa yang lo temui di sana waktu itu? Awalnya nih ya, gue cerita dulu. Awalnya gini. Gue kemarin sibuk kerja nguber dunia. Beneran ya, kerjaan gue duniawi banget. Akhirnya gue mikir gue mau ngapain ya buat amal jariah. Gue kerja aja di Kita Bisa. Telepon Zamila. Gue bilang gue mau kerja dong di Kita Bisa, tapi gue nggak mau digaji. Gue bilang buat amal jariah gue aja. Maksud gue lo mau nyuruh gue turun comberan kayak ngapain, gue nggak apa-apa. Dan gue nggak mau update, gue bilang ini cuma buat amal jariah gue doang. Akhirnya di meeting ini sama tim Kita Bisa. Nah ada temen gue Gorka kerja di sini. Tiba-tiba dia kirimin foto gue lagi di meetingin kayak man you are nice guy bla 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 segala macam kayak. Well gue telepon. Oh ya Gor, iya lu gue kenal lu dari dulu segala macam. Lu kalau butuh apa-apa lu bilang sama Panyo. Gini pokoknya lu butuh apa-apa lu bilang Panyo. Kita seneng banget terima lu di Kita Bisa. Iya, tapi gue bilang gue beneran kerja di sini bukan mau konten, ngerti nggak? Ini nggak perlu orang dunia tahu juga gue nggak apa-apa. Gue angkat barang pun nggak apa-apa. Maksud gue sebagai Hasan yang bukan siapa-siapa mau kerja, mau ada amalnya, gue kerja gue banyak duniawinya. Nah ini nih gue mau yang kayak ngebantu sosialnya biar ada. Ya tapi kita butuh updatean lo bro. Oh gitu ya. Ya tapi ini bukan dari mau niat gue nggak ke situ ya. Tapi kalau lo mau gue akan senang hati ngebantu Kita Bisa apapun. Gue bilang oh ya udah. Ya akhirnya adalah tuh kegiatan Al-Fajar Berseri. Terus sama satu lagi ada tuh yang nyamperin ibu-ibu sama anaknya yang baru ditinggal sama suaminya.
Oh, itu Bareng di Kak mana Mutia tuh? juga, itu di daerah Astagfirullah gue lupa. Lumayan jauh. Oke. Itu ngapain tuh waktu nyamperin dia? Ngasih beasiswa buat anaknya, karena anaknya masih kecil. Itu beasiswanya Afgan. Oke. Afgan mungkin dia punya galangan dana juga, terus kasih beasiswa, dan kita juga ngasih sedikit bantuan juga. Ya, seenggaknya kita ngeliat sedikit senyuman di sana, lo ngerti nggak? Ya, orang ketika tertimpa musibah, terus kita hadir di sana dengan, menurut kita itu nggak seberapa mungkin, tapi buat mereka mungkin itu segalanya, men. Bisa ngebalikin senyuman mereka aja udah, seenggaknya mereka nggak merasa sendirian loh. Ada loh gitu orang-orang yang sekiranya mau ngebantu mereka gitu. Oke. Nah setelah itu baru di approach lagi ya tadi ya sama 1000 guru untuk bikin PAUD di Sumba dan akhirnya menerima pinangannya ya dari dia untuk galang dana bareng aplikasi Kita Bisa. Nah betul. dan mungkin buat teman-teman yang belum tahu mungkin juga Baba mungkin belum terupdate ya bahwa per tadi malam itu sudah terkumpul 75% yang terkumpul dari 10.275 donatur. Boleh lihat nggak angkanya berapa sih? Angkanya adalah, coba kita lihat ya. Boleh dibuka aplikasi Kita Bisa, boleh langsung dilihat ya. Kalau nggak salah tuh semalam 170 sekian deh. Udah naik lagi. Oh belum. Coba, bener nggak sih? Oh itu 152 juta dari targetnya 200 juta. Dan itu adalah hasil donasi dari 10.292 donasi. Sekarang udah 92 donasi, berarti pagi ini udah nambah lagi. Alhamdulillah ya. Itu 10.000 orang tuh banyak banget loh. Men. Itu lo gimana sih gue nggak tahu, gue selalu nanya ini ke orang-orang yang ajak gue ngobrol karena gue kayaknya nggak pernah deh dapat bantuan dari berapa puluh ribu orang gitu. Apa rasanya? Sebenarnya gini ya, gue juga pas diajak kerja sama dan mau dibikinin galang dana, gue minder. Kayak soalnya kan kalau ngelihat Rachel, ngelihat Keanu, ngelihat Fadil, buka berapa jebolnya berapa, kayak cepet banget. Dan gue juga takutnya mereka punya harapan. Gue bilang jangan naruh harapan ya, kita ini ikhtiar. Kalau bagus ya alhamdulillah, kalau jelek jangan ngatain gue seenggaknya berani mencoba. Alhamdulillah ya not bad menurut gue. Dan mereka juga kayak seneng banget karena ya udah berhasil kekumpul 150 juta, masih ada waktu kurang lebih 45 hari lagi. Ya it's good, I mean like ya udah setengah lebih, ini kita udah bisa kasih RAB buat bangun sambil nyicil-nyicil yang lain kan. Dan ya gue memberanikan diri lah, alhamdulillahnya positif. Dan 10.000 orang, gue mau berterima kasih juga sama mereka yang udah nyumbang. Itu artinya orang Indonesia tuh hatinya kaya banget, berani gitu. Masalahnya isu pendidikan ini kurang, ngerti nggak? Bukan suatu hal yang apa ya sering dibicarakan, enggak. Ya seenggaknya dari yang kita bangun sekarang, kedepannya masih bisa lagi banyak kita bangun sekolah atau PAUD atau ruang. Ini kan PAUD ini nanti juga bisa jadi ruang serbaguna untuk mereka, untuk kegiatan agama, adat, apapun itu kan. Jadi bermanfaat untuk orang sekitar. Kedepannya insya Allah lebih banyak lagi. Amin. Nah, ngomong-ngomong tadi soal donatur, gue mau minta Baba untuk buka aplikasi Kita Bisa sekarang, karena kalau di aplikasi Kita Bisa itu ada bagian doa-doa dari orang-orang baik yang berdonasi. Nah, mau dong Mbak dibacain aja gitu beberapa doa-doa yang menurut lo oke nih gitu. Siapa tahu dengan diomongin kita bisa aminin bareng ya sama teman-teman semua di sini. Oke, gue baca ya. Yes. Semoga anak-anak di Sumba mempunyai kesempatan untuk belajar ya. Terima kasih untuk semangatnya. Kiranya Tuhan boleh menjawab keinginan anak-anak. Ini dari Sinaga Sisviana. Amin. Terima kasih ya. Ini ada lagi dari Anonim. Semoga hak anak-anak Indonesia tercapai merata sehingga semua anak-anak Indonesia dapat meraih cita-citanya. Amin. Ada lagi dari Anonim lagi. Semoga anak-anak Indonesia dapat terus belajar dan berkarya menebar manfaat untuk tanah air dan bangsa. Amin. Bagus-bagus ya doanya nih ya. Ada lagi nih. Ya Allah, hamba yakin Kau akan memberikan jodoh terbaik untukku. Tak ada keraguan untuk itu. Tapi bolehkah hamba meminta dipercepat jodohku? Aku juga ya Allah. Aduh, ini ada juga ya nih orang doa buat diri sendiri ya. Yoi. Oke.
Ada lagi nih, Ya. Tuhan mudahkanlah anak-anak mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk mereka dan lingkungan sekitar. Amin. Amin. Ini masih banyak lagi sih doa-doanya. Gila sih, tapi ini masih banyak banget doa-doa yang ada gitu. Dan kalau dilihatnya di aplikasi gitu, orang nih doanya bagus-bagus Bagus banget. Dan donasinya tuh juga banyak yang nggak besar Iya, sebenarnya gitu. Ada yang 1.000, 2.000 gitu. Tapi kakak tahu nggak? Gini loh, Allah tuh nggak ngelihat 1.000 2.000. Mungkin di ATM-nya cuma ada 20.000, tapi dia bisa ngasih 1.000. Atau di ATM-nya cuma ada 5.000. Dari 5.000 dia ngasih 1.000. Itu kalau kita main persentase gede loh. Ya betul. Belum tentu kalau kita punya duit 5 miliar, kita sumbangin 1 miliar. Benar. Itu persentasenya Ya, kan? betul. Kayak gitu. Jadi gue nggak pernah ngeliat angkanya, tapi niatnya, dan mungkin dia cuma punya 1.000-1.000-1.000-nya dikasih. Belum tentu kita bisa ngasih 100%. Ya kan? Yes. Nah, alhamdulillah banyak banget orang baik di kita bisa. Untuk ngebantu sesama itu nggak perlu besar, 1.000 aja cukup. Yang penting niatnya, ya kan? Banyak yang niatnya anonim. Bahkan gue ngeliat loh, ada anonim yang nyumbang 7 juta. Wow. Serius, Oke. terbesarnya 7 juta. Oke. Dan alhamdulillah juga beberapa temen gue juga bilang, "Bang, gue mau nyumbang." Terus tapi gue nggak ngerti, gue transfer aja ke lo. Gue langsung deg-degan nih, megang duit sumbangan. Tidak, gue telepon Sabila nih, teman gue capture. Transfer segini, gimana? Oh iya, kakak langsung aja login di aplikasi kakak. Karena Ya, gampang banget ya kalau di aplikasi akhirnya ya gue ternyata login, gue transfer langsung, gue capture ke dia, gue capture ke Zamila. Gue takut banget, ya Allah, takut. Akhirnya banyak alhamdulillah yang support. Nah, mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa 100%. Amin. Amin. Nah, melihat waktu penggalangan dananya yang juga masih cukup panjang, tapi udah hampir achieve target nih. Amin. Dari Baba ada nggak sih plan untuk menaikkan target donasi? Sementara ini ya, sementara ini dengan budget segitu yang udah kita bicarakan itu, udah bisa ngebangun, kita sebut PAUD atau ruang serbaguna, dan bisa untuk menggaji guru setahun. Oke. Maksudnya dari situ cukup, tapi ketika dananya lebih, ya kita bisa kasih komputer. Maksudnya biar anak-anak ini juga melek internet, melek digital, karena bagus untuk lingkungan mereka. Karena apa? Di situ tuh daerah pariwisata. Mereka yang kerja, kan gue suka hobi jalan-jalan ya. Rata-rata mereka ngambil resepsionis apa dari Pulau Jawa. Kenapa nggak dari daerah itu sendiri ya? Ya karena nggak kompeten. Nah, kedepannya kalau mereka kompeten, mereka bisa bahasa Inggris, mereka seenggaknya gini loh, mereka nggak kompeten karena mereka tidak dapat pendidikan yang layak. Ya. Mereka tidak dapat kesetaraan. Kalau mereka dapat pendidikan dan kesetaraan yang layak, gue yakin mereka bisa bekerja bahkan ke Jakarta. Ya dong. Ya. Bahkan bisa sampai ke luar negeri. Kalau dikasih kesempatan yang sama. Oke. Baba sendiri juga ada nggak sih rencana untuk misalnya memperluas pembangunannya nggak hanya di Sumba tapi ada di daerah-daerah lain juga? Udah on plan. Udah on plan. Gimana tuh? Boleh nggak sih dikasih teaser sedikit nih ke kita? Kemarin pas kita bicara, pas gue di Kupang, gue meeting sama founder 1.000 Guru lagi. Dia lihat responnya positif, maksudnya segini nih udah bagus banget nih, kita bisa bangun. Nah, next target di mana? Ya kita mau show lokasi di Pulau Rote. Itu tempatnya juga bagus. Cuman ada beberapa sekolah yang kurang layak. Oke. Nanti mungkin kita bisa lihat di Pulau Rote. Nextnya insya Allah di Pulau Rote. Insya Allah bisa memperluas lagi ya pembangunan ini, tapi makanya jangan lupa teman-teman untuk donasi dulu supaya ini satu bangunan ini bisa langsung selesai dan terrealisasi ya. Biar akhir tahun ini bisa kebangun dan tahun depan mereka bisa gunain kayak gitu. Biar amal jariah buat ke 10.000 orang tadi itu terus ngalir walaupun kita udah nggak ada di dunia tapi terus ngalir. Oke. Nah, Mbak, sebelum kita masuk ke sesi akhir nih dari perjumpaan kita hari ini, kita kan tadi udah ngobrol-ngobrol banyak ya soal kehidupan pribadinya Mbak juga, kehidupan profesional sampai ke penggalangan dananya dan kegiatan relawannya. Nah, di sini gue mau kasih satu games ya, yang gue harapkan bisa membuat teman-teman di sini jadi bisa mengenal Baba lebih jauh lagi. Really? Iya. Siap nggak nih buat gamesnya? Cepet-cepetan. Cepet-cepetan dong. Kalau gue kan hobinya soalnya cepet-cepetan gini ya. Boleh. Oke, nah ini tuh gamesnya sebenarnya simple banget. Gamesnya tuh pilih mana. Jadi gue akan kasih beberapa pilihan kayak pilih A atau B gitu. Terus lo harus jawab dengan cepet ya dan nggak boleh direvisi. Oke. Siap ya? Siap. Oke. Pilihan pertama.
Mobil atau motor? Shit. Mobil. Mobil. Ya. Oke. Otomotif atau sepak bola? Otomotif. Oke. Gila berat banget. Ngeselin banget, sumpah. Nih ini teman-teman nanti dicatat ya jawabannya ya. Oke, selanjutnya kopi atau teh? Kopi. Kopi udah pasti. Tadi baru datang dikasih kopi langsung happy mukanya. Yoi. Oke. Miwa jadi pembalap atau Miwa jadi pemain bola? Pembalap. Pembalap. Oke. Pantai atau gunung? Gunung. Kerja pagi atau kerja malam? Dua-duanya. Satu dong. Malam. Malam? Kalau pagi nemenin Miwa sekolah ya? Iya. Oke. Kekawinan pakai batik atau kekawinan pakai jas? Batik. Mie goreng atau mie rebus? Mie goreng. Mie goreng? Mie goreng. Pakai cabai rawit apa enggak? Pakai. Oke. Siapa tahu ada yang mau kirimin ya ke rumahnya. Boleh ya? Oke. Kehilangan akun Instagram atau Miwa dapat 30 miliar dalam sehari? What? Ya udah Miwa dapat 30 miliar aja kalau gitu. Bye Instagram. Finally I have privacy right now. Oke, Miwa amin ya, 30M ya. Oh ya dia coba gini-gini aja. Baik. Oke. Dapat mobil balap gratis seumur hidup tapi nggak boleh dijual, atau Miwa dapat mainan gratis seumur hidup tapi juga nggak boleh dijual. Gue dapat mobil balap gratis seumur hidup nggak boleh dijual. Karena gue menang balapan, gue bisa beliin Miwa mainan. Iya nggak? Bener, win-win solution ya. Oke. Pertanyaan terakhir. Oke. Miwa rambut keriting atau rambut lurus? Keriting. Keriting, gemes ya dia Gemes ya. kan, keriting gantungnya itu khas Miwa banget. Bener-bener, oke. Thank you. Itulah games ya, ya cukup seru ya, kita jadi tahu ya tadi menurut gue yang perlu di highlight adalah mie goreng dengan cabai rawit ya. Yeah. Itu enak apalagi musim-musim hujan kayak Yang gini. paling bener nggak? sulit adalah balapan sama main bola. Itu nggak bisa dipilih ya? Nggak bisa, kenapa nggak dua-duanya gitu? Oh nggak boleh, namanya juga ini games pilih mana. Oke, baik. Oke, nah untuk menutup perjumpaan kita pada hari ini Baba, sebelumnya thank you so much udah sedikit main-main game sih biar seru ya harinya, udah jawab juga pertanyaan kita. Gue mau tanya satu hal terakhir Boleh. nih ya. Lo sekarang lagi ada ongoing penggalangan dana di Kita Bisa dan ada plan juga untuk memperluas lagi ya pembangunan sekolahnya dan membuat galang dana lainnya di aplikasi Kita Bisa. Nah, namanya kan video ini juga video seri Mesin Harapan ya gitu, di mana kita mau membantu juga Baba untuk sharing harapan-harapannya dan usaha-usahanya sekarang supaya teman-teman di sini juga bisa nonton, bisa tahu, bisa ikut mendoakan dan membantu juga. Nah, boleh nggak sih Ba ceritain harapan lo untuk kedepannya gitu untuk penggalangan dana ini apa sih gitu yang nanti gue akan minta lo juga untuk tuliskan dan kita masukkan ke Mesin Harapan ini supaya bisa terwujud ya, insya Allah, amin. Gitu gimana? Ya harapan gue nggak muluk-muluk. Maksudnya karena gue punya anak dan gue ngerasa pendidikan, bukan pendidikannya ya, pendidikan pertama tuh adalah seorang ibu menurut gue. Dan kesetaraannya sih, kesetaraan maksudnya gini, kalau anak gue bisa sekolah SD dengan layak, kenapa anak-anak lain nggak bisa? Apalagi oke lah faktor ekonomi, tapi kan ada sekolah pemerintah yang gratis. Oke lah nggak kejamah semuanya, ya udah yuk, gue yakin orang-orang Indonesia banyak yang baik, kita bangun yuk gitu, kita patungan yuk, bisa yuk. Jadi juga biar nanti Miwanya ke depan juga bisa lihat kalau ya gue juga pengen Miwa punya jiwa sosial yang tinggi ya. Mungkin ke depannya nanti juga Miwa bisa ikut biar juga bisa care sama ke semuanya. Karena kalau misalkan mereka juga bisa mendapatkan kesempatan dan kesetaraan yang layak, mereka juga bisa apa ya? Membuktikan gitu. Kadang mereka cuma nggak punya kesempatan. Kalau mereka dikasih kesempatan, gue yakin mereka bisa lebih dari kita yang nyaman. Karena biasanya ketidaknyamanan itu bisa membuat orang itu keluar potensi terbaiknya. Gue yakin itu. Jangan tunggu kaya untuk kamu bersedekah. Bersedekahlah kamu, insya Allah kamu akan kaya. Jadi jangan lupa bersyukur dan bersedekah itu nggak melulu tentang harta. Kadang juga kita tenaga, ya kan? Selagi ada niatan baik, nanti biar Allah yang biar Allah yang ngebalas perbuatan baik kalian. Dan gini loh, janji Allah itu pasti ya, janji Tuhan kalian itu pasti. Ketika kalian kasih 1 akan diganti 1000. Tapi niatnya bukan ke situ. Niatnya ya udah kasih aja, deal-dealan sekali aja.
Habis itu lupain, jangan diingetin mana nih 1.000 dari Allah gitu, kayak gitu. Udah deal-dealan, nanti bakal ada apa ya? Itu kayak benih yang kita tanam. Nanti yang mana berbuah duluan kita nggak tahu, dan buahnya itu sangat manis. Nah, buat kalian jangan lupa download aplikasi Kita Bisa, dan kita bisa sedekah. Dari sedekah subuh juga udah ada tuh biasanya. Nah, sedekah subuh tuh biasanya yang paling rajin sedekahnya, karena pas di gue pribadi sedekah subuh tuh serangan fajarnya gila-gila tuh ngasih sumbangannya. Nah, buat kalian juga bisa ikutan donasi di kitabisa.com, download aplikasinya dan ikut nyumbang di situ karena caranya gampang banget. That's it. Oke, terima kasih banyak Baba atas waktunya. Semoga lancar terus, penggalangan dananya bisa segera achieve target, malah lebih lagi ya. Dan semoga sehat selalu sama Miwa juga, happy terus dan dijaga terus pokoknya kalau lagi traveling ke berbagai penjuru Indonesia. Thank you so much. Dan untuk teman-teman terima kasih juga yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.